Apa-apaan ini? Ini untuk kemiliteran, bukan untuk kepresidenan. Pada hari itu sedang berlangsung sidang kabinet di istana. Di luar banyak masyarakat yang berdemo. Pada awalnya masih bisa dikondisikan, akan tetapi saat hari semakin siang, masyarakat semakin tidak terkendali. Mengharuskan Bapak Presiden Soekarno pergi meninggalkan sidang kembali ke istana bumi. Pada saat itu Bapak Soeharto tidak bisa hadir karena sedang tidak sehat. Jadi hanya 3 ajudannya yang menghadiri sidang, yaitu M. Yusuf, Amir Mahmud, Basuki Rahmat. Setelah kejadian, mereka langsung bergegas menemui Bapak Soeharto. Monggo, mari silakan. Bapaknya masih kurang sehat. Mari silakan duduk. Terima kasih, Bu. Monggo, mari diminum. Ya, makasih Bu. Mari, Pak. Mari. Kita bisa sekarang dulu. Ya, baik. Mbak, ada apa ya? Boleh kita masuk sekarang? Oh, mangga, mari. Di sini Dral kamarnya. Tunggu, terima kasih Mbak. Sama-sama. Permisi Pak. Permisi Pak. Iya. Begini Pak, Presiden Soekarno telah memastikan bahwa keadaan menjadi kacau. Padahal saya sudah memastikan bahwa keadaan aman dan saya sudah menjamin tidak akan ada hal-hal yang mengganggu jalannya sidang. Sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Presiden Soekarno. Maaf saya tidak bisa datang karena saya sakit. Sampaikan juga kepada beliau, kalau saya dipercayai sebagai pengurus negara, saya bisa mengatasi kekacauan ini. Paham? Baiklah kalau begitu, kami akan langsung terbang ke Istana Bogor untuk sekarang. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Akhirnya ketiga ajudan Soeharto menunggu beberapa lama, sampai pada akhirnya mereka diperbolehkan masuk ke ruangan kerja Bapak Presiden Soekarno. Di dalam ruangan terdapat 14 mata, terdiri dari Bapak Presiden Soekarno serta 3 ajudan Bapak Presiden Soekarno, yaitu Khairul Saleh, Subarjo, Jilamain, dan 3 ajudan Soeharto. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Kami di sini ingin membahas mengenai kekacauan yang sangat tidak aman dan kacau. Oh iya. Apa situasi sekarang ini? Akan kalian biarkan secara berlarut-larut? Oh tentu tidak Pak. Kita harus mencari jalan keluarnya bersama-sama. Maka dari itu kami di sini ingin membahas persoalan tersebut. Oke, bagaimana sarannya? Apa saran dari kalian? Saya kira Bapak bisa memerintahkan Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan tersebut. Tadi Pak Harto juga berpesan sanggup mengatasi keadaan jika Bapak memberi kepercayaan. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang mesti saya berikan padanya? Jenderal Soeharto sudah saya jadikan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi, coba lihat sampai sekarang. Keadaan masih tidak aman dan masih tidak tertib. Mungkin kepercayaan yang lebih Pak. Kepercayaan lebih bagaimana? Apa maksudnya? Semacam surat perintah.
Apa mesti saya buat surat perintah itu? Itu bagaimana Bapak saja. Setelah mempertimbangkan, akhirnya Bapak Soekarno menerima usulan tersebut. Beliau memerintahkan Jenderal Taburo dan ketiga ajudan Soeharto untuk menyusun konsep surat yang dimaksud. Surat itu pun diberikan pada Bapak Presiden Soekarno, lalu dibaca oleh Bapak Presiden Soekarno dengan seksama ditemani ketiga ajudannya. Setelah itu, surat itu pun dikembalikan lagi. Bapak Soekarno memberikan beberapa coretan dan catatan. Akhirnya surat itu pun diperbaiki. Setelah beres, surat itu dibawa kembali pada Bapak Presiden Soekarno, dibaca ulang dengan teliti sembari mempertimbangkannya. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Bapak Presiden Soekarno menyetujui surat tersebut. Setelah beres, surat itu pun langsung dibawa ke hadapan Bapak Soeharto. Baik, saya di sini memanggil Jenderal Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan Jenderal Yusuf untuk menghadap kepada Soekarno. Baik, saya akan langsung pergi ke tempat Presiden. Surat yang harus ditandatangani oleh Bapak Presiden Soekarno saya titipkan kepada Jenderal Basuki Rahmat. Pak? Pak? Pada malam hari, Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amir Mahmud menuju istana presiden, dan sesampainya ketiga jenderal itu disambut oleh Soekardjo Wilarjito. Kenapa Jenderal malam-malam datang sini? Kami ingin bertemu dengan Pak Presiden Bapak. Baik, tapi Bapak dan Presiden Jenderal. Apakah bisa dibangunkan sebentar? Baik, mari ke saya Jenderal. Paduka, Paduka. Ada apa? Ada 3 jenderal yang datang. Oh, siapa saja itu? Jenderal Amir Mahmud, Jenderal Basuki Rahmat, dan Jenderal Yusuf. Ada apa mereka malam-malam datang ke sini? Kenapa tidak besok pagi saja? Tidak tahu, mereka sedang menunggu di ruang tamu. Oh iya. Baik, silakan dulu. Ada apa kalian malam-malam datang ke sini? Kami malam-malam datang ke sini untuk memberikan dan minta tanda tangan Bapak. Silakan Ibu. Apa-apaan ini? Ini untuk kemiliteran, bukan untuk kepresidenan. Apa-apaan ini? Untuk membersihkan NATO. Mending Bapak tanda tangan dulu. Baik, saya akan menandatangani surat ini. Sesudah ditandatangani, 3 jenderal tersebut kembali ke Mabes TNI untuk melaporkan kepada Jenderal Soeharto. Setelah kejadian, Soekarno pun lengser pada tahun 1966. Soeharto dipilih dan dilantik untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, menunjukkan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara nomor sekian tahun 1967. Untuk Presiden, mohon untuk menjawab pertanyaan ini dengan jujur.
Apakah Anda menerima amanah ini dengan sepenuh hati dan tanpa maksa? Ya. Apakah Anda bersedia melaksanakan tugas sebagai presiden dengan sebaik-baiknya? Siap. Apakah Anda bersedia menjaga nama baik pribadi dan negara? Siap. Apakah Anda bersedia Bersedia. selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. akan memenuhi kewajiban-kewajiban Akan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai sebagai kepala negara, kepala negara. senantiasa bersikap jujur, Senantiasa bersikap jujur, adil, adil, disiplin, disiplin, tanggung jawab, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai kepala negara, kepala negara. senantiasa menjaga harkat dan martabat, Harkat dan martabat. senantiasa menumbuhkan Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa dan memupuk rasa kekeluargaan kekeluargaan serta kebersamaan serta kebersamaan dengan seluruh warga negara. tidak akan membocorkan Tidak akan membocorkan rahasia kecil apapun rahasia sekecil apapun yang berada di dalam negara yang berada di dalam negara sampai keluar negara. mematuhi Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam menjalankan organisasi pemerintahan. Ikuti kata-kata saya bersumpah Saya bersumpah akan memenuhi akan memenuhi kewajiban Presiden kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. nusa dan bangsa.